Nyampainya bukan ke sini kali. Kalau sampai ke sini pasti direspon. Iya Pak, terima kasih Bapak atas fasilitas yang diberikan. Kami hadir untuk curhat Pak Mudoroso, bahasa Jawanya untuk mencari keadilan di tengah kegalauan yang kami alami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Saleh, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang secara khusus menitipkan salam hormat kepada pimpinan Komisi 2 dan juga atas bantuan dan bimbingan beliau juga mengantarkan kami ke gedung ini. Perkenalkan, kami adalah Fornas Jateng, Forum Non-ASN Provinsi Jawa Tengah, kumpulan para pengabdi negeri dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah dari berbagai tugas. Ada yang dari kebersihan, keamanan, sopir, administrasi, keuangan, ada tenaga kesehatan juga Pak. Ada tenaga pendidik, ada penjaga sekolah dan sebagainya. Gerbong kami besar dan banyak. Mungkin selama ini Bapak ketika audiensi hanya dengan tenaga pendidikan atau kesehatan. Kami semuanya kita angkut jadi non-ASN Pak. Gerbongnya banyak. Saya sendiri Agus Priyono sebagai ketua dari Kota Salatiga. Didampingi ini ada wakil ketuanya Ibu Rini. Kebetulan hari ini berbahagia sekali Pak, ulang tahun Pak hari ini. Selamat ulang tahun ya Bu. Ya. Kami juga didampingi para ketua, para koordinator non-ASN di masing-masing kota kabupaten, dan juga kami didukung dari saudara-saudara kami yang di balkon terutama yang sangat berbahagia. Slogan kami Jer Besuki Mowobeyo Pak, karena kami datang dengan modal semangat dan nekat Pak, bayar dewi-dewi bahasanya. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, adalah hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 menjadi mendung yang kelabu pembuat galau bagi kami non-ASN se-Indonesia Pak. Betapa tidak, karena harapan yang kami gaungkan mulai sirna. Ditambah lagi tanggal 22 Juli 2022 hari Jumat, lebih menyakitkan lagi ketika Kemenpan RB mengeluarkan edaran yang memupus sebagian dari saudara-saudara kami pengabdi negeri, terutama yang tenaga kebersihan seperti saya, keamanan dan sopir yang juga terkendala masalah syarat umur dan ijazah, harus pasrah hilang datanya dari BKN Pak. Awalnya pendataan ini menjadi sebuah harapan bagi kami, namun justru berujung pada ketidakpastian yang berkepanjangan. Mau dibawa kemana Pak nasib kami? Di Jawa Tengah ada sekitar 200.000 tenaga non-ASN. Kalau secara nasional jumlahnya sekitar 2 juta non-ASN yang butuh kepastian, yang butuh terlindungi dari payung hukum, butuh kesejahteraan, sebagaimana semangat kami yang ingin terus mengabdi untuk bangsa ini Bapak. Kami datang dengan sejuta harapan, dengan sejuta impian. Semoga kerja keras kami, masa bakti kami menjadi pembuka nurani pembuat kebijakan, agar ada regulasi yang memihak dan berkeadilan untuk kami semua. Sahabat kami di kantor Pak Ramiti sudah 22 tahun Pak menjadi penjaga aset negara sebuah kantor kelurahan yang tidak ternilai harganya. Nitip nasib, begitu juga dengan non-ASN di Jawa Tengah dan se-Indonesia. Kami percaya Bapak masih ada celah buat kami. Permasalahan yang real nanti akan kami sampaikan di rekan-rekan yang lain. Satu slogan yang kami bawa selama ini bahwa hidup yang tak diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan. Terima kasih Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat unsur pimpinan Komisi 2 DPR RI beserta anggota, rekan-rekan non-ASN se-Jawa Tengah yang sedang memperjuangkan nasibnya, semoga kita semua mendapatkan ridho dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Izin memperkenalkan diri Bapak, saya Mahfudin, saya dari Kabupaten Cilacap. Kebetulan saya dikasih tugas sama teman-teman non-ASN sebagai ketua di Kabupaten Cilacap, sebagai ketua non-ASN Kabupaten Cilacap.
Mohon izin menyampaikan Bapak anggota DPR RI yang saya hormati, khususnya di Komisi 2. Kami akan menyampaikan hal-hal yang kami rasakan selaku tenaga honorer di daerah terkait adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kami sebenarnya tidak keberatan, Bapak, dengan adanya pemerintah pusat mengadakan perekrutan tenaga ASN atau P3K dari jalur tes CAT yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Kami sangat mendukung, karena itu bagian dari mekanisme untuk mengembangkan dan mendukung SDM yang jauh lebih baik demi kemajuan suatu daerah. Karena di era sekarang, itu era digital, yang mau tidak mau kemajuan suatu tatanan pemerintahan harus didukung dengan SDM yang memadai. Tetapi kami selaku tenaga honorer, Bapak, juga meminta kepada Bapak, Ibu, anggota Dewan yang terhormat, supaya dalam perekrutan ASN atau P3K ini juga bisa mempertimbangkan dari aspek-aspek atau menerapkan azas-azas kemanusiaan dan berkeadilan penuh. Karena apa? Kami menyampaikan itu semua karena kami selaku tenaga honorer yang sudah mengabdi lama, bahkan di atas 10 tahun, dan ada yang sampai rentan waktu sampai 22 tahun mengabdi, sampai detik ini belum ada kejelasan terkait nasibnya, Bapak. Kami merasa dianaktirikan dengan adanya kebijakan yang ada. Kami juga memahami bahwa tenaga kesehatan dan tenaga guru adalah garda terdepan bangsa. Tetapi dengan adanya kebijakan yang ada, sepertinya tenaga honorer, khususnya tenaga administrasi, seperti dikesampingkan. Maka kami mohon kepada Bapak, Ibu, anggota Dewan yang terhormat, untuk bisa lebih bijak dalam membuat suatu regulasi. Kalau boleh kita semua ada di sini, khususnya tenaga honorer, saat ini diberi pilihan untuk menjalani kehidupan, kita lebih memilih menjadi orang yang sukses seperti Bapak anggota Dewan yang saat ini berada. Tetapi pada kenyataannya kami adalah bukan orang yang seberuntung Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Tetapi kami termasuk bagian dari orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian penuh dari Bapak Ibu. Kami semua bagian dari tanggung jawab Bapak Ibu selaku anggota DPR. Kalau saat ini kami harus ditarungkan dengan anak muda yang baru lulus sekolah dalam arti mengikuti tes CPNS, itu hal yang tidak akan pernah bisa terjadi, Bapak. Karena kami semua yang ada di sini sudah menanggung beban keluarga. Gaji kami diterima setiap 1 bulan, ketika 2 hari lusa, gaji itu kita sudah habis, Bapak. Sehingga kita tidak bisa berpikir untuk mempersiapkan diri mengikuti tes P3K atau ASN yang pemerintah sedang canangkan. Rata-rata dari kami itu kebanyakan adalah lulusan S3, Pak. SD, SMP, SMA, Pak. Yang pengabdiannya juga tidak kalah penting dari teman-teman ASN.